Ya, kali ini kita lagi bahas Suzuki Espresso. Jadi kebetulan teman gua baru beli ya. Ini mobil tahun 2023 dan dia punya transmisi automatic manual transmission. Jadi dia bisa dibilang AMP atau kalau versi Suzuki namanya AGS. Dan ini adalah transmisi yang dipakai juga di Suzuki Karimun Wagon R atau dulu Wuling Cortez yang 1.8 Matic ya. Nah, ini mobil pasti kalian udah sering banyak lihat di mana-mana ya kan. Video-videonya udah banyak dan memang benar sangat muliable sekali. Kita mulai dari desainnya. Jadi biasanya kalau city car itu kan dia selalu kecil ya. Tapi mobil ini selain kecil tapi dia juga tinggi karena pengen nunjukin bahwa mobil ini ala-ala crossover. Memang desainnya sih ala-ala crossover ya. Panjangnya nggak nyampe 3,6 meter, 3,5 meter doang. Ya jadi lebih kecil dibandingkan dengan Agya atau Ayla secara panjang. Dimensinya cuma 1,5 meter dan tingginya 1,5 meter juga. Jadi kalau dilihat dari belakang sebenarnya mobil itu kotak sempurna gitu. Dan desainnya ya dibikin ala-ala SUV. Mulai dari grillnya, bempernya. Tapi di depannya kita nggak menemukan sama sekali teknologi ya. Kayak misalkan lampunya standar, halogen biasa. Sama kayak Ayla yang tipe bawah gitu kan. Dan biar lebih terang dia nambahin mini proji ya. Kecil di bagian sini. Tapi di sini kita dapat tambahan nih. Yes. Depannya ini dibikin kayak underguard ya. Tapi sebenarnya ini bukan tempelan dan cuma dicat aja. Terus dikasih ini nih, list karet di bagian sini. Nah, terus ke bagian sini, ini kelihatannya kayak tempat buat lampu, tapi sebenarnya nggak ada lampunya sama sekali. Dan ke bagian samping karena crossover look, maka dikasih over fender di bagian sini. Dan bannya, ini dia pakai ring 14 ya. Cuma yang jadi masalah bukan ring 14 ya. Yang jadi masalah adalah kenapa ini gapnya besar sekali sehingga bannya jadi kelihatan kecil banget. Agya, Ayla, Brio juga ada yang pakai 14, ada yang pakai 15. Cuma kelihatannya nggak secingkrang ini sih. Terus ke bagian sampingnya, karena ini adalah mobil buatan India ya, platnya cukup tebal untuk sebuah mobil yang harganya terjangkau. Mobilnya harga sekitar 180 jutaan untuk yang versi AGS atau AMP, dan yang manual ya 170 jutaan. Terus ini nih emang gapnya agak lumayan berasa ya, agak kurang gitu. Dan ini hati-hati ya, bagian sininya itu tadi anak kantor gua sempat ngelap-ngelap berdarah karena bagian sininya agak sedikit tajam. Jadi kalau ke gores gitu ya bisa berdarah. Masih berdarah nggak lo? Udah ya, masih ya. Nanti kita pakai Nasaplas ya. Terus bagian belakangnya juga ya seperti ini. Makin ke belakang makin parah. Jadi kalau ceper berapa jari gitu kan? 2 jari, 3 jari, 4 jari. Ini berapa jari nih? Emang fitmentnya paling aneh ini mobil 14 inci tapi ya ini kelihatan seperti ini ya. Jadi dilihat itu kurang enak karena fitmentnya kayak gini. Terus bagian belakangnya ya ada spoiler belakang sini ya, tapi high mounted stop lampnya itu ada di balik sini. Ada defogger tapi nggak ada wiper. Sama kalau kita bagian belakang ini lampunya ditaruh di bagian sini tapi yang nyala itu cuma sebelah aja kalau buat lampu mundur. Terus di sini bisa kita buka, tapi bukanya kalau nggak dari depan harus dari kunci. Bentar, ini kuncinya ada di sini ya. Kuncinya kurang lebih sama seperti R3 atau Jimny, tapi ini dikasih cover. Jadi kita putar seperti ini, kita buka bagasinya. Nggak panjang, tapi dia cukup dalam. Dan kalau dibuka di bagian sini, itu ada ban serepnya yang ini full size bukan ya? Ya karena emang bannya itu kecil banget bawaannya. Jadi ini bannya standar, cuman peleknya udah ganti biar lebih bagus aja kelihatannya sih. Karena pelek bawaannya bentuknya kurang lebih kayak gini. Terus ke pintu belakangnya bisa kita lihat ya, di sini ada kotak kecil karena ini semuanya dibikin full dari besi ya. Tapi kita dapat separator, nice. Dan ini tuh nggak di cover ya, jadi ini langsung kena bodi. Nah biar nggak gampang baret, biasanya kalau kita keluarin masuk baret tuh suka baret, terus lama-lama karatan dikasih stiker, tapi ini tambahan ya. Ini stikernya dibikin ala-ala karbon. Nah, sekarang kita mau lihat bagian mesinnya. Karena diunggulkan dari mobil ini, pasti bukan desainnya. Nah, makanya kita buka ke mesinnya. Nah, ini di kap mesinnya, dia ada washer ya. Ada mesin nongol gini, nggak dari bagian sini. Kalau yang mobil kebanyakan kan sekarang ditaruh di bagian sini ya. Ini masih ditaruh di atas kap mesin, kayak mobil zaman dulu. Nah, kita buka. Nah, ini dia mesinnya. Jadi, memang mobil ini tidak mengunggulkan desain, tapi juga tidak mengunggulkan mesin juga. Jadi mesinnya 1000 cc ya. Jadi mesinnya cuma 67 horsepower dan torsinya cuma 86
jadi nggak besar, tapi mobil ini dikenal dengan keiritannya. Tenaganya gue coba so-so aja, nggak wah. Suara mesinnya juga kas 3 silinder, tapi getarannya ini lebih baik dibandingkan dengan Agya Ayla 1200cc 3 silinder. Even dibandingkan dengan yang 1000cc 3 silinder, ini lebih baik. Padahal dia sama-sama 3 silinder, jadi meskipun tenaganya B aja, menurut gue malah di bawah standar ya. Ditambah ada transmisi AMP, AGS-nya yang ada delay-nya ya, berasa banget. Cuma untuk getaran mesin ya, ini perlu gue acungi jempol untuk sebuah 3 silinder. Untuk sebuah 3 silinder tetap masih ada rasa getar-getar, itu masih ada. Terus untuk yang versi improvement sekarang ya, 2023 ini dia sudah pakai rem dengan anti-lock braking system. Bisa kelihatan ada modulnya di bagian sini. Oke, sekarang kita tutup. Ya kebetulan mau hujan, kita masuk ke dalam dulu aja. Kita buka pintunya. Jadi kalau dibuka, dia bukanya cukup lebar ya. Nah, seperti ini. Dan untuk yang versi improvement sekarang dia ada list biar door trimnya nggak kaku-kaku amat ya. Cuma tetap bagian belakangnya masih belum ada power window. Dia masih window by power. Dan kalau masih baru seperti biasa, pastinya enteng. Nah, kursi belakangnya, kursi belakangnya ya seperti ini ya. Jadi dia nggak bisa diatur rebahnya seberapa, tapi bisa dilipat. Meskipun dilipatnya dia nggak bisa dilipat satu-satu. Jadi lipat tuh mesti dua-duanya. Ditarik dari sini agak pas, nah baru bisa dilipat. Dan kalau dilipat juga tidak rata lantai. Jadi benar-benar kayak mobil zaman dulu sebenarnya. Dan kalau misalkan belakangnya itu kita nggak mau berisik gitu ya, tinggal ditaruh di sini nih. Set. Keras. Nah udah, taruh seatbeltnya di sini biar nggak gelodak-gelodak. Dan karena yang gue bilang mobil ini tinggi gitu ya, lihat headroomnya masih banyak. Legroomnya juga masih oke buat gue tinggi 170 cm. Dan tengahnya sini dia nggak ada armrest. Sebelah kanan armrestnya kecil banget ya, jadi agak sedikit nggak kepake ya sebenarnya. Terus kaca sampingnya ini kalau kita buka dia nggak bisa sampai full ya. Kita tutup lagi ya. Belum pakai power window, masih window by power. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Jadi karena dia transmisinya matic, kalau kita nyalain mesti sambil inject lamp. Ini kalau kita mau buka kaca, itu bukanya dari tengah sini, kayak Jimny, tapi nggak ada auto power window-nya. Jadi nggak bisa pencet sekali dia langsung naik, full nggak ada. Benar-benar harus manual. Dan karena ini adalah versi improvement, ada improvement yang cukup besar dibandingkan dengan Espresso yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu, mini fitur sekali ya. Yang sekarang sudah ada stereo switch control, jadi kalau kita mau ngatur audio bisa dari sini, telepon juga dari sini. Terus head unitnya ini sekarang jadi jauh lebih bagus. Kenapa? Karena head unitnya ini terintegrasi dengan MID-nya. Jadi kalau misalkan kalian pikir MID-nya ada di speedometer sini gitu, ini cuma ada trip A, trip B, ada average-nya, ada range-nya gitu ya. Tapi di sini juga ada ternyata. Jadi di head unit ini, kalau misalkan bensinnya habis, ada peringatannya di bensin. Ini di head unit. Terus kita pencet ini, kita bisa tahu nih, bisa dilihat di sini ada fuel consumption yang on demand-nya. Terus di sini ada historinya atau riwayat jarak tempuhnya. Jadi sekali kita jalan tuh berapa kilometer per liter. Ada peringatan di sini, pintu terbuka. Tapi nggak nyala nih. Adanya fuel rendah doang. Tadi soalnya ada. Parkir juga nggak ada. Mungkin dia kalau jalan baru dia akan nyala ya. Notifikasi peringatan bisa diatur di sini. Dan head unitnya sudah support Bluetooth, tapi belum ada Android Auto. Suara head unitnya gimana? Ya seperti yang Anda tebak. Speakernya cuma ada 4, nggak ada tweeter, jadi suaranya seperti itu. Yang penting udah bunyi, udah lumayan. Dan dia juga punya airbags, ada 2, jadi ada di sebelah kanan, sebelah kiri. Storage juga cukup banyak ya. Di sini ada storage ya, ini nggak bisa dibuka. Di sini ada storage, ya seperti itu bentuknya. Di sini ada storage lagi, ada 2 buah cup holder. Ini kebetulan tambahan, ya ini ada armrest tambahan, jadi cukup enak. Tapi ini agak goyang, tapi sebenarnya goyangnya bukan dari armrestnya. Kalau dilihat nih ya, yang goyang itu bawahnya itu loh. Bawahnya yang goyang, karena emang seoblak itu. Dan untuk door trimnya, ini side pocketnya nggak gede. Dan nggak ada sama sekali tombol-tombol di bagian sini ya. Cuma ada ini nih, buat kunci ada di bagian sini. Dan di atas ini itu nggak ada kaca, makanya ditambahin kaca sendiri. Spionnya masih sederhana, lampu cuma dari depan doang.